Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita subuh ini dari tinjauan akidah dan akhlak, kami coba angkat tema yang masih disiarkan oleh kita umat Islam Indonesia, yaitu berkaitan dengan halal bihalal, yang intinya di situ ada silaturahim, menghidupkan, merawat silaturahim. Saya mulai dari satu hadis yang kalau tuan-tuan baca di Riyadhus Shalihin, ada di bab silaturahim, dimuat kembali dengan lebih panjang dalam bab ar-roja, yaitu hadis dari sahabat Amru bin Abbasah As-Sulami. Beliau bercerita, ketika itu Nabi Muhammad baru diangkat jadi nabi. Beliau Amru bin Abbasah ini tinggal jauh dari Mekah, di satu perkampungan yang cukup jauh lah. Tapi dia mendengar bahwa telah ada nabi. Dalam ceritanya, saya ini tidak puas dengan kehidupan sekarang ini. Orang-orang ada yang menyembah berhala itu. Hatinya enggak cocok, enggak puas. Maka bergembira ketika mendengar bahwa telah muncul seorang nabi yang membawa pencerahan. Maka diam-diam dia telusuri, ingin ketemu. Dari luar kota masuk ke Mekah. Ternyata di Mekah itu kedengar sasus yang memusuhi nabi itu. Maka Amr bin Abbasah pun agak ngendap-ngendap lah gitu barangkali, supaya ketemu dengan Rasulullah. Karena masyarakat umumnya orang jahiliyah itu mendiskreditkan Rasulullah. Tapi Amr tidak putus asa, akhirnya ketemu juga. Begitu ketemu, Amr bin Abbasah langsung bertanya, "Ma anta?" Muhammad, engkau itu sebagai apa sih? Gitu. Kata Amr bin Abbasah. Maka Rasulullah menjawab, "Ana nabi." Saya nabi. Amr bertanya lagi, "Wa man nabi?" Apa nabi itu? Rasul menjawab, "Arsani Allah." Aku sebagai nabi itu, Allah mengutus aku. Amr bertanya lagi, "Bi ayyi syai'in arsalallahu ilaik?" Untuk apa Allah mengutusmu? Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Arsani Allah bisillatil arham wa kasratil awthan wa ayyu wahidallah wa la yusyrika bihi syai'an." Aku diutus oleh Allah untuk silaturahim dan untuk mentauhidkan Allah, tidak boleh menyembah berhala. Bahkan kasrul awthan itu menghancurkan berhala. Setelah itu Amr bertanya, "Kau Muhammad sudah punya pengikut enggak?" Lalu Rasul mengatakan, "Seorang merdeka
dan seorang hamba sahaya. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq dan Bilal. Jadi saat itu orang Islam baru beberapa orang. Tentu saja Sayyidah Khadijah sudah, Sayyidina Ali sudah, tapi itu orang serumah. Sayyidina Zaid bin Harithah juga serumah. Yang di luar itu Abu Bakar As-Siddiq, tidak serumah tapi teman sepermainan dari kecil. Lalu Bilal, mantan hamba sahaya yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Bekas hamba sahayanya siapa itu namanya, Umayyah bin Khalaf. Lalu beliau mengatakan, Abu mengatakan, ya Rasul, aku jadi pengikutnya. Saudara, cukup menarik, kata Rasul, jangan dulu, sebab masih bahaya, kamu akan dianiaya. Karena waktu itu siapapun yang terdengar mengikuti Nabi Muhammad, terdengar oleh kaum Quraisy, diincar, dianiaya. Maka Rasul mengatakan, tidak usah dulu, kamu pulang saja ke kampung, karena cukup jauh dari Mekah. Itu kisah Amr bin Abasa. Akhirnya sudah ngikutin nasihat Rasul, walaupun hatinya sudah beriman sebetulnya. Pergi meninggalkan Mekah menuju kampung halamannya. Konon beliau bercerita, setelah itu kami ngintip-ngintip berita Rasulullah gimana perkembangannya. Beliau tidak berani nemuin di Mekah karena gambarannya genting, orang mengincar Nabi Muhammad dan pengikutnya. Maka Amru hanya memantau berita dari luar kota. Sampai suatu saat ada berita hijrah. Itu cuma berita karena beliau tinggal jauh dari Mekah. Sudah dengan berita hijrah, cari lagi berita perkembangannya. Nah, konon akhirnya beliau dan rombongan berangkat ke Madinah sekitar perang Khandaq. Berarti tahun keempat Hijriah beliau baru menyusul ke Madinah. Ini kisah Amr bin Abasa. Saudaraku yang terhormat, saya kembali kepada jawaban Rasul yang sederhana. Ketika ditanya, untuk apa Allah mengutusmu Muhammad? Ternyata Kanjeng Nabi menjawabnya ringkas, arsani Allah bisillatil arham. Saya diutus Allah untuk silaturahim. Lalu ada kedua, wa kasratil auzan wa ayyuhidallah wa la yusyrika bihi syai'an. Untuk menghancurkan berhala-berhala dan memahaesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak bisa ringkaskan, berarti misi Rasul seperti disebutkan di awal-awal itu, ada akidah, ada akhlak. Silaturahim mungkin kentalnya di situ adalah akhlak. Sementara memahaesahkan Allah adalah akidah. Jadi dalam kalimat pendek itu mencerminkan prinsip akidah dan pentingnya silaturahim sebagai akhlak mulia sesama kita. Bapak yang terhormat, ini saya temukan kali pertama dari hadis yang disampaikan oleh Amr bin Abasa. Ternyata kata-kata silaturahim yang tidak bisa dipisahkan dengan dakwah Rasulullah dijumpai dalam momen lain. Ini momen Amr bin Abasa. Momen Rasul pertama dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gunung Sur, di Gunung Nur, Jabal Nur, Gunung Cahaya. Rasul konon menggigil karena membayangkan beratnya tugas sebagai nabi dan rasul untuk mengajak seluruh manusia kepada keselamatan, seluruh manusia, bukan orang Mekah saja. Orang Mekah aja sudah susah, bagi seluruh manusia, karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Maka rasa mental ya memikul itu berat sekali pasti, sehingga konon beliau pulang itu mungkin ibarat kita badan agak lemas juga nih, menerima tugas demikian berat. Akhirnya minta diselimuti oleh istri tercinta menghibur. Nah, hiburan ini menyebut silaturahim lagi.
Jadi saya mengatakan Islam dengan silaturahim tidak bisa dipisahkan kayaknya. Ketika Rasulullah itu menggigil, muncul rasa ketakutan, takut tidak mampu menunaikan tugas. Ternyata Siti Khadijah menghiburnya, suamiku, pasti Allah tidak akan mengecewakanmu. Allah mengutusmu pasti bukan untuk mengecewakanmu. Jadi ini mendorong semangat ini. Kenapa? Karena engkau suka silaturahim, engkau suka menolong orang yang susah, peduli sama orang lain, suka silaturahim. Tidak mungkin Allah mengecewakan kepada orang yang pribadinya seperti itu. Penghiburan istri tercinta Sayyidah Khadijah kepada Kanjeng Nabi, bangkit semangat ya, semoga Allah mendukung, membantu, membackup, menyampaikan kepada tugas, kepada berhasilnya tugas. Harapan Rasul bangkit. Ada sebutan silaturahim kedua. Di momen disebutnya kata-kata silaturahim, dari awal Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi dan terus oleh beliau ditunaikan, dilaksanakan. Momen ketiga, ketika Rasul sudah ada beberapa pengikut, tapi belum banyak. Pengikutnya rata-rata orang lemah. Sekitar tahun ke-4 juga, tahun ke-4 kenabian, bukan tahun 4 hijrah, kenabian. Pengikut Rasulullah banyak orang lemah. Rasul mengkhawatirkan mereka itu terus-menerus teraniaya, maka memberikan saran, kalian lebih baik cari tempat yang aman ya. Mekah ini tidak aman. Ada yang sampai mati gara-gara mengikut Rasulullah, lalu kafir Quraisy menganiaya mereka. Ada yang sampai mati. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar seorang wanita yang ditusuk pakai pelepah kurma sampai mati gara-gara ketahuan dia mengikuti Rasulullah. Itulah kejamnya jahiliyah. Akhirnya Rasul menganjurkan kalian cari yang aman. Aku tahu, aku dengar ada negeri yang aman, tapi jauh, menyeberang laut ke Habsyi. Rajanya orang Nasrani, tapi baik hati. Sohmah An-Najasyi. Berangkatlah ke sana. Maka akhirnya kemas-kemas berangkat Sayyidina Utsman dengan istrinya Siti Ruqayyah, Sayyidina Ja'far, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Beberapa orang berangkat. Jauh memang dari Mekah ke Jeddah dulu, dari Jeddah nunggu kapal yang bisa nyebrang ke daratan Mesir. Dari Mesir, dari sampai daratan harus masuk ke pedalaman. Sampailah ke Ethiopia, harus jauh. Tapi nyampailah rombongan itu. Setiba di rombongan ketemu dengan rajanya, betul orangnya baik, Najasyi baik. Dikatakan, oh kalian tinggal di sini aman. Tapi orang Mekah itu kejamnya nggak putus walaupun udah pada pergi gitu menjauh. Ketahuan, kedengaran bahwa pengikut Muhammad itu ada yang lolos ke sana tuh ke Najasyi. Susul itu bahaya nanti kalau tidak ditumpas itu. Berangkatlah 2 orang. Konon salah satunya Amr bin As, masih jahiliyah. Datanglah ke Raja Najasyi, sampai ramai ke Najasyi, lalu ditemui sang raja. Setelah ketemu Tuan Raja Najasyi, sebenarnya Najasyi itu sebutan raja katanya, ibarat kaisar itu. Tuan Najasyi, saya dengar ada orang-orang dari Mekah kemari. Iya, kami lindungi dia, orang-orang baik. Oh, bukan orang baik itu. Kata provokator 2 orang. Bukan orang baik. Jadi sana bikin kacau itu. Makanya dia melarikan diri. Oh gitu. Hati-hati, nanti di sini bikin kacau lagi. Oh, diprovokasi. Nah, jadi mulai agak terpengaruh juga. Waduh, bahaya kalau gitu. Panggil. Dihadapkan itu rombongan. Waduh. Aku dengar kalian di sana, sehingga kalian pergi ke sini karena kalian bikin kacau di sana ya. Minta perlindungan kami.
Akhirnya karena dituduh begitu, majulah ke depan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata apa adanya. Tuan Raja Najasyi, kami hidup di Mekah, satu wilayah di mana manusianya jahiliyah. Mereka menyembah berhala. Mereka juga suka berjudi, minuman keras. Orang yang kuat menganiaya orang yang lemah. Itulah negeri kami. Lalu muncullah seorang nabi, dan aku pengikutnya. Itu nabi orang baik. Mulai diam. Oh ya, apa yang diajarkan nabi itu? Nah ini lagi Pak, nabi itu mengajarkan silaturahim, menyatukan kasih sayang satu sama lain, menolong orang yang susah, meninggalkan penyembahan berhala. Disebut lagi oleh Ja'far. Direnungkan oleh Najasyi. Najasyi itu raja yang sangat baik. Dia paham betul agama Kristen, dia raja Kristen, dan akhlak mulia itu tahu. Setelah itu, nah kalau gitu dia orang baik-baik. Akhirnya itu dua provokator, udah kamu tidak benar kata-kata, kau pulang saja, biar orang-orang ini kami lindungi. Itu pendek ceritanya. Sebetulnya agak panjang cerita itu, tapi saya fokus kepada silaturahim saja. Silaturahim disebut-sebut berkali-kali sejak awal Rasulullah menyampaikan ajarannya. Sampai di situ saya merenung, berarti silaturahim itu termasuk ajaran pokok dalam agama Islam ini, selain tauhid. Jadi betul-betul ini akidah dan syariah ini menyatu dalam agama Islam sejak awal. Belum lahir namanya bunyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam di atas 5 rukun. Rukun Islam 5 belum. Nanti Amr bin Abbasah yang tadi saya cerita, diajarin ibadat itu setelah di Madinah, rukun Islam. Jadi berarti pelajaran pertama itu silaturahim dan tauhid, pelajaran pertama. Sekarang saya melihat dalam perkembangan Rasul bagaimana penerapan ini, penerapan syariah, akidah dan akhlak ini. Yang tadi disebut-sebut ada silaturahim, ada mentauhidkan Allah dalam perjalanan Rasul berdakwah. Betul-betul saudara, itu secara konsisten di jalan diajarkan Rasul dari awal. Bagaimana berhubungan baik dengan sesama kita, sebaik-baiknya saling menghormati. Mungkin Bapak baca di surat Kahfi, ketika beberapa tokoh Quraisy didakwahi Rasulullah, lalu beliau mengatakan, aku mau datang mendengarkan nasihatmu Muhammad, tapi itu yang gembel-gembel suruh pergi dulu. Ada di surat Kahfi, mungkin Bapak suka baca itu. Yang gembel-gembel, yang gak usah kumpul sama kita, karena kami ada orang-orang yang terhormat. Apa jawaban apa? Allah mengatakan, jangan dengar mereka. Kan mengusir orang miskin itu berarti memutuskan silaturahim. Bisa disebut seperti itu. Jangan dengar kemauan dia yang memutuskan hubungan sesama kita. Walaupun orang kaya dan orang miskin tidak boleh putus. Dijawab oleh Al-Quran itu. Nah, jadi dari awal Rasul konsisten dalam ini. Maka Rasul sebetulnya dalam dakwah itu selalu asasnya kasih sayang. Kenapa orang-orang diajak kepada Islam? Karena Rasul saya ingin mereka itu lurus dalam agama, selamat dunia akhirat. Tolong, termasuk mohon maaf harus perang, itu kasih sayang sebetulnya. Tapi ya kenapa sampai bunuh-bunuhan? Karena ketika itu tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia kecuali menumpas penjahatnya. Maka Rasul lawan dengan perang. Tapi intinya sayang kepada semua manusia. Kalau sudah tidak ada harapan lagi seperti itu, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tidak ada cara kecuali harus diamputasi umat ini. Karena orang kafirnya sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa diajarkan, bahkan menghalangi jalannya dakwah.
diamputasi. Itu perang amputasi itu. Tujuannya supaya selamat. Jadi kasih sayang itu selalu mewarnai Rasulullah. Termasuk harus perang kira-kira 30 kali karena ingin menyelamatkan orang banyak, menyelamatkan umat manusia. Diamputasilah orang-orang kafir sebagai penghalangnya. Dasarnya kasih sayang. Nah, dari mana saya berkesimpulan itu? Bukankah Rasul itu dari mulai tahun kedua perang terus menerus? Iya. Tapi ketika perang berhenti tahun ke-6, kita kelihatan dari sini. Perang berkali-kali. Terjadilah tahun ke-6 Rasul mau umroh karena sudah ada perintah untuk umroh dan haji. Tahun ke-6 berangkat beliau dengan 1.400 jemaah dari Madinah ke Mekah. Tujuannya untuk umroh, ibadah, bukan untuk perang. Tiba di Hudaybiyah dihalangi oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk. Terpaksalah yang sudah ihram tahallul di situ, karena tidak mungkin diteruskan tahallul di Hudaybiyah. Tapi ada keuntungan perjanjian Hudaybiyah untuk tidak perang 10 tahun ke depan. Bagi Rasulullah bukan sekedar seorang nabi biasa, tapi juga diplomat ulung. Ini peluang kita untuk sukses ini. Walaupun konon Sayyidina Umar agak asem dikit mukanya itu. Kok mau damai sih sama orang-orang kafir kayak gitu? Kita mau ibadah aja dihalangin, lawan aja. Konon. Sehingga ketika perjanjian Hudaybiyah mau dituliskan saat itu, mau ditandatangani oleh Rasulullah, Sayyidina Umar agak asam dikit mukanya, tidak setuju dengan itu. Gak ada damai-damai dengan orang kafir kayak gitu. Tapi Rasulullah bukan sembarang orang, punya prediksi masa depan yang lebih baik, walaupun dengan cara seolah-olah mundur selangkah tapi majunya 10 langkah. Tanda tangan saja, tanda tangan itu. Bapak bisa bayangkan membuat naskah Hudaybiyah itu bagi orang awam atau bagi yang pandangannya sempit seperti kalah itu Rasulullah itu. Saya mungkin pernah sampaikan di sini. Satu, kalimat Bismillah paling depan sudah disuruh diubah sama orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Bukan Bismillah. Bismillahi. Cukup dengan nama Allah saja. Tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka tidak kenal Ar-Rahman. Suruh hapus itu Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Dihapus Rasulullah. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan tokoh Quraisy, hapus Rasulullahnya. Muhammad bin Abdullah saja. Coba Pak, itu prinsip Pak. Nabi Muhammad Rasulullah itu prinsip. Bagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali berat itu rasanya. Enggak. Menghapus Rasulullah berarti menghapus keyakinan kita. Tapi Rasul bilang itu cuma tulisan. Hapus saja, hapus. Perjanjian antara Muhammad bin Abdullah. Itu sekilas itu. Tapi Rasul punya wawasan ke depan. Tanda tangan. Apa? Ketika itu disepakati untuk tidak ada peperangan 10 tahun ke depan. Ini oleh Rasul kebayang, ini saatnya kita dakwah tanpa gangguan. Betul, tanda tangan. Ini tenangkan. Nah, Tuhan yang hormat, ini yang saya kaitkan dengan silaturahim tadi. Rasul dalam keadaan tidak perang dengan siapapun, dipakai dakwah, surat menyurat. Saya menyebutnya ini bagian dari silaturahim. Silaturahim. Surat itu dikirim, 1 ke Heraklius, 2 ke Najasyi, 3 ke Muqawqis, 4 ke Kisra, 5 kepada Raja Ghatfan. Beberapa negara lain dikirimin surat dakwah. Maaf, saya menilai surat ini bukan sembarang surat. Isinya memang dakwah, tapi ada unsur kasih sayang, ada unsur silaturahimnya. Loh, kok silaturahim kan dengan orang kafir? Silaturahim kalau kita baca surat An-Nisa itu tidak terbatas. Sesama makhluk Allah ada kasih sayang, dibalik tentu saja ada prinsip diajak ke jalan yang lurus.
Kasih sayang, jadi dasarnya dakwah itu kasih sayang. Nah, maka Rasulullah lakukan itu. Dalam An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi perintah silaturahim dalam An-Nisa ayat 1 dikaitkan dengan bahwa kita adalah umat yang satu, keturunan Adam dan Hawa. Jadi semua manusia itu bersaudara. Itu asasnya atau asas dasar filosofis kenapa kita mesti silaturahim. Berarti kalau begitu tidak dibatasi oleh suku, bangsa, bahkan beda agama. Kita harus sayang dengan arah sayang ingin selamat dunia akhirat gitu Pak. Dan itu dipraktikkan Rasulullah SAW. Kana nasu ummatan wahidah dalam ayat lain, adalah manusia itu umat yang satu. Maka silaturahim tidak dibatasi. Oh, saya silaturahim cuma di RT saja, tapi nggak mau akur sama yang lain. Yang enggak lah. Saya silaturahim cuma teman-teman sekantor saja, yang lain saya nggak perlu kenal. Kenallah, berbaik-baiklah dengan semuanya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, aku ciptakan manusia itu lalu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berta'aruflah. Ta'aruf itu bagian dari proses silaturahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, saya akan mengutip surat, yaitu surat Nabi Muhammad ke Heraklius. Tetap dalam fokus tinjauan akidah dan akhlak. Dikirimlah surat oleh beliau kepada berbagai raja di negara-negara sekitar Arab itu. Saya kutip satu saja, karena sebetulnya surat itu konon sampai 30-an yang dikirimkan dari Rasulullah kepada tokoh ini. Saya kutip satu, yaitu surat yang dikirim kepada Raja Najasyi, Raja Heraklius, Kaisar Heraklius, Kaisar Nasrani di Romawi Timur. Romawi waktu itu terbelah dua, Romawi Barat, tapi itu sudah lumpuh. Yang menyala Romawi Timur waktu itu di Konstantinopel. Tapi ada istana juga di provinsi Ilya. Rasul kirim surat, disuruhnya Dihyah Al-Kalbi antarkan. Walaupun tidak mudah mengantarkan surat itu, berliku-liku, apalagi ketemu raja kaisar besar, nggak bisa langsung, maka melewati semacam semacam raja pemimpin daerah yang dihormati, berliku, akhirnya sampai juga. Apa isi surat Rasulullah? Pendek gitu Rasulullah. Tapi saya ulangi lagi, di situ ada silaturahim dan di situ ada dakwah meluruskan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraqli azimir Rum. Ini surat setelah basmalah dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kata-kata Allah tentu tidak asing lah bagi Heraklius karena dia raja Nasrani. Konon ahli agama sekaligus ahli falak itu Kaisar Heraklius itu. Herakli ini ada di Bukhari, kitab Bukhari ada itu. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraqli azimir Rum, ditujukan kepada Heraklius, kaisar atau pemimpin besar Romawi. Maaf sampai di sini ini adab. Nabi Muhammad kirim surat dengan adab. Tahu Heraklius adalah kaisar besar, dihormati oleh negeri, oleh imperiumnya, imperium Romawi saat itu. Maka ada tata krama, ada adab. Ya, disebutlah ila Hiraqli azimir Rum, orang besar negeri Romawi, kaisar Romawi. Lalu beliau ucapkan salam.
Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Ini salam kita boleh, itu salam kepada non-Islam itu bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu ada di surat Toha itu. Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi sampai di sini bisa dibayang Heraklius dikirimi surat yang sopan, ya, adabnya cakep, menghormati orang yang dikirimi surat walaupun agamanya beda. Lalu masuk kepada dakwah. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil Islam aslim taslam yuktikallahu ajraka marratain. Amma ba'du, Rasulullah biasa kalau sudah salam, kalau sudah hamdalah itu amma ba'du itu biasa. Maka itu suka begitu kita ngikutin beliau dalam khutbah, dalam ceramah ada amma ba'du. Memang Rasul suka begitu. Amma ba'du, maka setelah salam, fa inni ad'uka bi ayatil Islam, maka sungguh aku ini mengajak Tuhan untuk masuk Islam. Jadi sopan, tapi ada tidak luntur hanya karena menjilat-jilat gitu supaya disenangin. Ada prinsip yang sampaikan dengan teguh. Aku mengajak Tuhan memeluk agama Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah Tuhan, Anda akan selamat dunia akhirat. Yuktikallahu ajraka marratain, bukan cuma akan selamat Tuhan akan dapat pahala 2 kali lipat dibanding orang lain. Yuktikallahu ajraka marratain. Kenapa? Karena beliau raja. Kalau rajanya meluk Islam diikuti oleh para rakyatnya, maka amal soleh penguasa itu pahalanya bisa berlipat ganda. Ada yang jadi penguasa di sini. Ada Pak RT ya, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Itu kalau berbuat baik Pak, pahalanya bisa dilipat gandakan. Dan ini kata-kata ini rekomendasinya atau apa rujukannya ada di Al-Quran, di surat Al-Qasas. Bahwa pahala para penguasa itu pahala kebaikannya dilipat gandakan Pak. Maka pantas berebut jadi penguasa ya. Pingin pahalanya berlipat ganda kali ya. Ya alhamdulillah lah. Silakan Bapak nyalon nanti 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya Pak, berapa tahun? 4 bulan 4 tahun setengah lagi, kan baru setengah tahun Pak Prabowo ya. Nyalon lah jadi pemimpin supaya pahalanya gede. Karena ada dalil itu, yuktikallahu ajraka marratain. Fa in tawallau, tapi ini dia. Tapi kalau Tuhan tolak ajaran kebenaran ini, tolak Islam yang akan menyelamatkan ini, fa in tawallau fa inna 'alaika itsmul arisiyin. Kalau Tuhan tolak kebenaran, tetap saja dalam kesesatan, tetap dalam jalan yang salah, Tuhan akan mikul juga dosa rakyat Tuhan. Jadi itu pemimpin itu begitu Pak. Kalau baik pahalanya dilipat gandakan, kalau buruk pahalanya juga dilipat-lipat juga. Resiko pemimpin. Itu kalimat kepada, maaf, kira-kira apa yang adalah perasaan Heraklius setelah mendapat surat itu. Di satu sisi beliau dihormati oleh Kanjeng Nabi sebagai pemimpin, memimpin negeri bahkan imperium yang sangat besar. Nabi Muhammad hormat dari sisi ini dengan kata-kata yang santun. Oh, diajak kepada jalan yang lurus, tentu saja suka. Tapi akan diterima enggak ini? Kalau diterima selamat, tidak diterima. Saya bisa ngebayangkan dia sudah mikir nih. Saya diajak Islam, memang Islam itu apa? Nah, ternyata mohon maaf, ketika dapat surat ini, beliau cari penerjemah yang ingin lebih tahu sebetulnya Nabi ini gimana sih ceritanya nih. Dicarilah orang yang bisa menjelaskan lebih detail tentang sang Nabi yang ngirim surat.
Kebetulan di situ ada rombongan dagang dari Mekah, pimpinan Abu Sufyan. Wah, Tuan Najasyi, Tuan Kaisar Heraklius, saya dengar ada rombongan dari Mekah ini yang sedang berniaga ke Ilya ini. Kira-kira Tuan ingin dapat bantuan dia untuk bisa menjelaskan. Oh iya, suruh datang. Ternyata datang. Setelah datang rombongan Abu Sufyan, ini dari rombongan siapa ya orang yang paling dekat hubungannya dengan Nabi yang kirim surat kepada aku ini? Abu Sufyan itu ponakan saya. Itu ponakan saya. Oh, saya mau tanya. Maka Bapak nanti baca, penasaran baca Bapak itu hadisnya ya, hadis Bukhari. Dialog panjang itu. Siapa Nabi ini, keturunan dari mana, golongan miskin atau golongan dari para bangsawan, apa yang dia dakwahkan, dia sampai kepada dihitan apa tidak ditanya itu Pak. Karena Heraklius itu termasuk ahli nujum yang sudah baca dalam kitab-kitab kuno akan ada lahir Nabi akhir zaman. Maka nanyanya detail. Bapak bacalah itu Bukhari. Kalau belum baca itu penasaran Bapak itu, cari di kitab Bukhari tentang kisah itu ya. Mungkin tidak banyak hadis lewat Abu Sufyan, tapi beliau itu ada di kitab Bukhari, tidak jauh dari halaman depan, paling berapa lembar setelah itu ketemu. Bapak penasaran kalau belum baca itu. Diterangkan pribadi Rasul itu oleh Abu Sufyan ya, tentang Rasulullah seluk-beluknya. Nah, saya kembali kepada surat. Setelah Rasul mengajak kepada Islam kalau ingin selamat, tapi kalau tidak mau juga Tuhan akan ada risiko menanggung dosa masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya gara-gara tidak mau. Lalu Rasul mengutip ayat Quran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Titik, selesai. Segitu surat pendek. Saya merenung, ya Allah, begitulah Rasul berdakwah. Kepada kita belum bisa kebayang bagaimana nyuratin rajanya orang Nasrani yang kekuasaannya itu, bahkan waktu itu dia belum lama menaklukkan Persia. Bapak baca surat Ar-Rum, perang Rusia dan Persia, Romawi dan Persia. Pertama Romawi kalah, lalu Romawi menang. Itu belum lama menang itu. Dapat surat dari Kangjeng Nabi belum lama menang itu. Berarti kekuasaan lagi sangat tinggi-tingginya. Rasul kirim surat kepada penguasa adik kuasa barangkali waktu itu, Imperium Romawi itu. Dikirim surat sedemikian indah Rasulullah. Ya, di satu sisi ada rasa hormat Kangjeng Nabi ke dia secara kemanusiaan, pemimpin. Di sisi lain prinsip agama disampaikan dengan tegas. Dipilihlah ayat, luar biasa ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ayat ini bagus dibaca dalam sholat sunnah fajar. Rasul kadang-kadang baca ini. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Maaf Pak, pilihan ini aja Rasulullah sudah menunjukkan kebijakan luar biasa. Kenapa tidak ya ayyuhal kafirun gitu ya, la a'budu ma ta'budun gitu kan? Coba apa bedanya apa itu? Ya ahlal kitab dengan ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun itu turunnya di Mekah ketika dirayu-rayu oleh orang Mekah mengacaukan akidah. Maka prinsip akidah tegas dan jelaskan bedanya kafir dan Islam. Maka kalimat ya ayyuhal kafirun. Tapi kepada Heraklius tidak pakai ya ayyuhal kafirun itu. Ya ahlal kitab. Ini sudah penghormatan, penghargaan kepada beliau walaupun dia masih kafir. Secara kemanusiaan logikanya dihormati. Anda ini tidak kafir, Anda ini membaca kitab suci. Bahwa belum Islam, iya. Tapi ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Tuhan yang seolah-olah sudah membaca Taurat, sudah membaca Injil, bahkan itu pedoman hidup kalian, membaca Zabur,
mengikuti pelajaran para nabi terdahulu. Di kalimat itu ada penghormatan, ya ahlal kitab. Lalu kemana lagi arahnya? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Yuk kita menuju kepada prinsip-prinsip utama yang pokok dalam kita, yang sama antara Anda dan kami. Coba Bapak rasakan, dengan kata-kata itu kan tidak ada rasa menohok, mencaci maki, menyalahkan, tiba-tiba saja menyalahkan. Bahkan diakui ada yang sama antara Tuhan dan kami ini tuh. Hebat. Apa samanya itu? Satu, sama-sama keturunan Nabi Adam. Ini silaturahim nih. Itu keyakinan Nasrani ke Islam sama. Kita ini dari Nabi Adam. Cuman mungkin beda kalau nanti kirim suratnya kepada orang Hindu. Karena tidak tahu saya orang Hindu. Orang Hindu itu mengakui nggak manusia ini asalnya dari Adam dan Hawa? Kita tidak tahu. Tetapi kepada semua Yahudi Nasrani itu sudah sepakat manusia ini dari maka sama kita. Kedua, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing. Dan Tuan Heraklius sebagai penganut Nasrani yang taat pasti sumber hukumnya dari para nabi dan rasul. Sama kan? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Satu soal keturunan, dua soal petunjuk hidup atau way of life-nya jalan hidup. Cuman kenapa jadi beda? Disinilah Rasul itu nekat. Mari kita menuju kepada yang disepakati. Apa itu yang diajarkan oleh para nabi? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Ini ajaran Nabi kan? Ajaran Nabi Isa kan? Ajaran Nabi Musa kan? Ajaran Nabi Nuh bukan? Berarti Anda dan saya sama dong. Ini ayat yang dipilih oleh kami. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Nah, untuk jelasnya karena faktanya sudah jadi beda, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Jangan suka mempertuhankan satu sama lain sesama manusia. Nah, di sini salahnya. Mereka mempertuhankan Yesus, mengikuti doktrin-doktrin Paulus seperti hukum Tuhan. Di sini masuk wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Kenapa jadi beda sih beliau atau dia dengan Rasulullah? Karena dia sudah melenceng dari garis pokok yang diajarkan para nabi. Di situ Heraklius mikir wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Lalu lalu ayat meneruskan fa in tawallau, kalau mereka atau kalian tetap tidak mau ke jalan yang lurus, ya sudah faqulu syahadu bi anna. Ya kalau gitu katakanlah, bersaksilah, saksikan kami tetap muslim, tetap lurus. Kalau tidak mau, sudah terhormat. Jadi saya mencoba menyimak dan menghayati surat Rasulullah. Mengapa saya kaitkan dengan silaturahim? Karena Nabi Muhammad sayang kepada semua. Nabi Muhammad nabi untuk semua umat manusia, bahkan jin. Saya sudah sampaikan beberapa hal di sini ketika jin masuk Islam di Taif. Jadi dasar itulah yang membuat beliau dakwah dengan segala macam cara ingin menyelamatkan umat manusia. Surat-surat Rasul di situ ada unsur tujuannya adalah silaturahim, menyambungkan kasih sayang dengan siapapun tanpa batas, lalu diajak kepada jalan keselamatan hakiki dunia akhirat. Jadi surat beliau kepada Heraklius ada unsur silaturahim. Itu mungkin bisa dikaitkan dengan akhlak mulia, didorong oleh kasih sayang. Tapi di situ ada ajakan lurus akidah, yaitu dasar keyakinan kita
dalam rukun iman kita supaya selamat dunia akhirat. Tidak bisa dilepaskan antara akidah dan akhlak. Sudah terhormat, untuk lebih jauhnya Bapak baca kembali surah hadisnya di Bukhari, karena setelah itu di satu sisi memang berita itu menggembirakan, tapi juga tidak sepenuhnya menggembirakan, karena Heraklius itu luluh hatinya, langsung mengatakan setelah dialog panjang, tanya jawab panjang dengan Abu Sufyan, beliau mengatakan, kalau aku bisa berjumpa dengannya, aku akan cuci kedua kaki sang Nabi itu. Luluh sudah, cuman ternyata ada hal yang mengganjal ketika kemauan dia mengajak masuk Islam kepada rakyatnya ditolak oleh seluruh pejabatnya. Itu penghalangnya. Para pejabat tingginya mengatakan, tidak, kami tidak mau. Heboh sidang sidang para pembesar negeri itu. Disitulah mulai surut. Waduh, tidak ada yang setuju nih. Kalau gitu saya bisa dilengsarkan ya dari kekaisaran. Berubah pikirannya. Inilah iman yang masih cetek. Bahkan nanti belakangan terjadi perang juga dengan pasukan Rasulullah SAW. Itulah Heraklius. Tapi sampai di pengakuan pribadinya, dia mengatakan, saya hormat betul kepada Nabi ini. Dan memang sudah saya baca dalam kitab-kitab terdahulu bahwa raja atau nabi di akhir zaman akan lahir, ciri-ciri diantaranya adalah dihitan. Karena waktu itu orang Nasrani banyak tidak dihitan, orang Yahudi dihitan. Cuman dia bilang, saya tidak mengira kalau lahirnya di Mekah. Kami mengira akan lahir dari kalangan Yahudi, tapi ternyata lahir dari Mekah, kalangan bangsa Arab. Itu pengakuan Heraklius. Bapak yang hormat, jadi saya kembali kepada tema tadi. Dalam kajian akidah dan akhlak kita adalah ternyata bagian tidak bisa diabaikan, bahkan mungkin termasuk ajaran pokok dalam agama kita, yaitu membersihkan akidah kita sesuai dengan rukun iman dan cabang-cabang iman lainnya yang sudah kita ketahui, kita pelajari, kita yakini. Di atas itu berdiri ketaatan kepada Allah untuk menjalankan syariat, dan hasilnya adalah akhlak mulia, hubungan baik dengan sesama hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah. Tapi tadi jangan lupa, mohon maaf sebetulnya sudah habis waktu, tapi saya baru teringat ada satu hal yang perlu kami sampaikan, yaitu halal bihalal juga tidak boleh lepas dari akidah dan akhlak. Kenapa? Saya ditanya dalam satu taklim, saya ini Pak Ustadz kan pensiunan, lalu ada perkumpulan para pensiunan. Dalam perkumpulan itu kami bikin halal bihalal. Di halal bihalal karena teman-teman kami tidak Islam semua, saya ajak semuanya halal bihalal. Kan maaf memaafkan mas semua, kumpul semua. Karena mereka juga banyak dan mau sebahagian jadi panitia. Gimana Pak Ustadz? Nah, disinilah saya agak sedikit harus batasi. Pertama, tidak ada halal bihalal kalau tidak ada Idul Fitri. Tidak ada Idul Fitri kalau tidak ada saum Ramadan. Jadi halal bihalal bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Satu. Lalu silaturahim tadi sudah bilang, boleh saya silaturahim dengan non-Islam sebatas hubungan kemanusiaan dan keduniaan, betul. Jadi halal bihalal ngundang non-Islam supaya makan bareng boleh? Boleh. Tapi kalau dia jadi panitia gimana? Nah itu dia. Kalau jadi panitia, dia kan turut mengatur penyelenggaraan itu. Nah, saya khawatir kalau jadi panitia punya hak mengatur, lalu aturannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya menyerempet akidah yang keliru, niru-niru orang-orang kafir, atau mohon maaf nih, hiburannya tidak Islami.
Karena orang bilang, oh ini kan pesta makan-makan, ya udah senang-senang lah. Akhirnya dihadirkanlah hiburan-hiburan semau mereka. Cilaka kalau begitu, lepas dia dari akar akidah, menjadi pesta pora senang-senang doang. Lepas, nah ini jangan terjadi. Maka Bapak Ibu hormat, halal bihalal, penyelenggara umat Islam, karena itu rangkaian tidak terpisahkan dari saum Ramadan. Bukan cuma senang-senang makan bareng dengan orang semua, bukan sekedar itu. Ada akarnya saum Ramadan, Islam, ada akidah. Mengundang mereka untuk hubungan keduniaan, makan bareng boleh, nggak apa-apa. Tapi mereka hadir hanya sebagai undangan, bukan sebagai pelaku yang membuat aturan dan sebagainya. Ini pesan saya. Kalau di sini Villa Ilawi kayaknya enggak sih, di sini mah enggak ada orang lain. Mohon maaf. Tapi dalam pergaulan di kantor-kantor, di pabrik-pabrik, di mana-mana itu dihadirkan juga. Sekedar datang sebagai tamu undangan supaya kita bisa makan bareng berbaik-baik, silakan. Itu saudara kita dari sisi kemanusiaan. Tapi jangan lepas dari akar keagamaan kita umat Islam, baik urusan akidah, syariah maupun akhlak. Itu pesan saya. Ini rasanya harus kami sampaikan karena justru yang riskan mungkin di situ. Kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj, sayanya tahun baru Hijriah kayaknya itu aman ya. Tapi hal bihala itu ada gelagat melebar kemana-mana, maka saya harus batasi. Ingat, akarnya adalah saum Ramadan, akarnya adalah ajaran Islam. Jangan dilepas begitu saja ya. Di tempat kami, saya masih remaja dulu, hampir-hampir kejadian seperti itu ya, yang artinya dikendalikan oleh orang lain semau mereka, hanya pikirannya cuma pesta-pesta senang-senang saja, halal-bihalal itu, walaupun motonya maaf lahir batin dan seterusnya. Nah ini perlu diawasi, dikawal oleh kita umat Islam. Terima kasih. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.